Faqala ta'ala sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana kul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa tahrusun. Ini terdapat dalam surah apa nih? Pak Haji Samsul Madali masih ingat nih? Lupa. Iya. Ini surah Al-An'am. Ya, surah Al-An'am ayat 148. Ya, surah Al-An'am ayat 148 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku. Nanti orang-orang musyrik akan berkata. Tuh, jadi Allah udah tahu tuh. Nanti ketika tanya orang musyrik akan menjawab seperti ini. Tuh makanya pakai sin. Sayaqulul ladzina asyraku. Nanti orang-orang musyrik, orang-orang kafir akan berkata. Kata orang kafir begini, lau sya'allahu, seandainya Allah berkehendak, ma asyrakna, maka kami tidak akan syirik. Tuh begitu. Ini nih alasan yang kagak bener. Allah udah kasih tahu. Nanti orang-orang syirik, orang-orang kafir ketika ditanya di hari kiamat mereka akan bilang seperti itu. Dan ini alasannya nggak diterima. Seandainya ya Allah berkehendak, ya maka kami tidak akan syirik, kami tidak akan kafir. Jadi kami syirik, kami kufur itu karena kehendak Allah. Itu kata orang kafir, orang syirik. Tapi alasan begini Allah udah tahu. Nah begitu, sehingga alasan seperti itu tidak akan diterima. Ya, jadi kalau seandainya ada orang bilang saya kagak sholat, kan ini kehendak Allah. Nah itu orang PA tuh yang begitu ngomong. Ya nggak bener. Yang dibilang di kagak sholat ada dosa, tapi di ngomong begitu lebih dosa lagi. Begitu. Saya nggak sholat karena takdir dari Allah. Nah begitu. Kan kelihatannya bener tuh ya. Bener. Saya ya kagak sholat atas kehendak Allah. Ya sebab kan semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah. Nah orang kafir, orang musyrik begitu Bapak, Saudara. Nanti akan punya alasan begitu. Dan Allah udah tahu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ya sehingga nanti orang kafir, orang musyrik gak bisa lagi punya alasan begini. Karena udah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nanti orang-orang syirik, orang-orang kafir akan berkata, ya jika Allah kehendak maka kami tidak akan syirik. Berarti kan artinya kami syirik karena kehendak Allah, kami kufur karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak kehendak, kami nggak akan syirik, kami tidak akan kufur. Nah begitu. Wala abauna, begitu juga nenek moyang kami. Nenek moyang kami dari dulu itu nyembah berhala, ya musyrik. Nah itu kan kehendak Allah. Kalau Allah nggak kehendaki tidak akan ya begitu nenek moyang kami. Nah punya alasan begitu. Makanya kami ngikutin nenek moyang kami. Ya karena nenek moyang kami begitu, ya saya seperti itu. Ya jadi dia syirik, dia kufur, dia ingkar, itu karena kehendak Allah. Kata orang syirik, orang kafir. Namun alasan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala haramna, dan tidaklah kami haramkan min syai'in, dari segala sesuatu. Kadzalika, demikian itulah, kadzdzabal ladzina min qablihim, telah berdusta orang-orang yang hidup sebelum mereka, hatta zaqu ba'sana, sehingga mereka nanti akan merasakan siksaan daripada kami. Nah itu adalah kebohongan mereka. Sebab ya mereka udah didatangkan para nabi, para rasul. Nabi dan Rasul itu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Namun mereka tetap tidak mau ya mengikuti ajaran untuk bertauhid kepada Allah, sehingga mereka syirik, mereka menyekutukan Allah, mereka kufur, termasuk nenek moyang mereka. Tuh. Jadi bukan karena takdir
Allah, bukan karena kehendak Allah. Allah kan kehendaknya ya udah memerintahkan kepada para nabi dan rasul, mereka berdakwah, ngajak amar ma'ruf nahi munkar. Sama sekarang juga begitu. Ya Allah udah jelaskan ini baik, ini tidak baik. Ayo yang baik kita kerjakan, yang tidak baik jangan dikerjakan. Jangan kita punya alasan, oh saya melakukan ini kan atas kehendak Allah, saya melakukan ini kan atas takdir Allah. Itu nggak bisa dijadikan alasan. Paham gak nih Pak? Nah begitu. Ya jadi nggak boleh orang punya alasan, saya tidak sholat karena takdir Allah, saya tidak ngaji karena takdir Allah. Nggak boleh. Ya. Jadi kita memang udah dikasih pikiran, ya akal. Di samping itu udah diutus Nabi. Ini baik, ini tidak baik. Ayo berpikir, berusaha, ikhtiar. Jangan kita menunggu takdir. Oh ini takdir Allah. Nggak boleh begitu. Ya, kecuali orang gila ya. Nah seperti itu. Jadi alasan-alasan seperti ini udah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Hal indakum min ilmin, tidaklah kamu itu memiliki ilmu. Fatukhrijuhu, maka kamu akan keluar. Lana bagi kami, in tattabi'una, tidaklah kamu mengikuti ila zonna, itu hanya dugaan-dugaan. Wa in antum illa tahrusun, dan tidaklah kamu itu kecuali hanya mengira-ngira. Itu hanya asumsi, dugaan-dugaan dan perkiraan kamu. Jadi itu bukan berdasarkan ilmu. Jadi alasan orang syirik, orang kufur ya menyatakan itu kehendak Allah, itu sebenarnya alasannya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi landasannya hanya dugaan-dugaan dan perkiraan-perkiraan yang salah, yang tidak benar. Nah begitu. Jadi ini benar-benar jelas Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ya sehingga ya kita pun nggak boleh punya alasan seperti itu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, falillahil hujjatul balighatu, maka bagi Allah punya dalil yang lebih kuat. Tuh, jadi kalau orang kafir nanti di akhirat ditanya jawaban begitu, kagak diterima sama Allah. Allah punya dalil yang lebih kuat, punya alasan yang lebih kuat. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, wa qalal ladzina asyraku law sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'in, dan orang-orang syirik, orang-orang kafir berkata, seandainya Allah berkehendak maka ya tidaklah kami menyembah daripada selainnya sedikit pun. Tuh, jadi kalau Allah berkehendak maka kami nggak akan menyembah kecuali Allah. Sekarang kami menyembah berhala, kami menyembah patung, kami menyembah yang lainnya selain Allah, itu karena kehendak Allah. Tuh orang kafir nanti akan bilang begitu. Nah omongan seperti itu tidak akan diterima, karena itu alasan yang tak punya dasar ilmu pengetahuan, tetapi itu hanya semata-mata ngikutin dugaan, asumsi dan perkiraan-perkiraan dan hawa nafsu saja. Nahnu, kami, wala abauna, dan tidaklah ya nenek moyang kami, wala haram, dan tidaklah kami haramkan min duni daripada selainnya, min syai'in sedikit pun. Kadzalika, demikian itulah fa'alal ladzina min qablihim, ya fa'ala melakukan siapa alladzina orang-orang yang hidup min qablihim sebelum mereka. Fahal, maka tidakkah ala rusuli atas rasul-rasul illal balagul mubin, melainkan dia udah menyampaikan secara terang-terangan. Tuh Allah dan utus nabi rasul. Rasul itu berdakwah, sudah menyampaikan dakwah secara jelas, secara terang, sehingga tidak ada alasan kalau kita syirik, tidak ada alasan kalau kita tidak percaya, kita kufur. Kenapa? Karena rasul sudah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya, mengajak manusia untuk bertauhid, beriman kepada Allah. Jadi nggak ada alasan. Tuh, seperti kita sekarang. Ya ini tauhid, ya kewajiban bagi kita, ya untuk ya benar-benar menanamkan di dalam keyakinan kita.
Kenapa? Karena memang Rasul sudah ya menyampaikan dakwanya. Sekarang Rasul sudah meninggal, ada ulama, ada para asatiz yang dikatakan al ulama'u warasatul anbiya. Jadi para nabi itu merupakan pewarisnya. Ya, ulama-ulama itu para pewarisnya nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para asatiz itu semuanya pewarisnya nabi, sehingga mereka punya tugas menyampaikan dakwah yang pernah disampaikan oleh para nabi. Makanya isi dakwah itu Pak, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, tauhid isinya, nggak ada yang beda. La ilaha illallah itu sama. Nabi Adam ngajarinya la ilaha illallah, Nabi Muhammad juga begitu. Semua nabi itu punya misi yang sama, yaitu ya mengajarkan kepada manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang isinya tidak lain adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Nah, tinggal nanti rasulnya beda-beda. Ya, kalau Musa ya berarti Musa Rasulullah. Kalau Isa Rasulullah. Ya, kalau Nabi Ibrahim Rasulullah. Nah, kalau kita Muhammad Rasulullah, ajarannya sama, bertauhid. Nah, kalau syariatnya bisa beda. Syariat masing-masing nabi beda-beda. Ya, kalau kita syariat Nabi Muhammad ini syariat yang udah paling sempurna, sudah tidak berubah lagi ila yaumil qiyamah. Nah, mungkin dulu kalau Nabi Adam syariatnya beda. Kalau Nabi Adam syariatnya saudara sama saudara boleh nikah. Boleh nggak nikah? Boleh. Emang apa boleh? Ya kagak ada orang lain. Iya kan? Begitu. Kalau sekarang ada saudara sama saudara mau nikah, boleh nggak? Kagak boleh. Karena syariat Nabi Muhammad. Ya, masa saudara sama saudara nikah? Ya nggak boleh. Ada namanya ya itu ajnabi, ada namanya apa? Ya mahram. Kalau sama mahram kita nggak boleh menikah, makanya nggak batal air wudhu kita. Nah begitu. Misalnya sama kakak, sama ibu, sama adik, ya sama saudara, sama encang, sama encing, itu namanya masih sedara, itu masih mahram. Kalau kita punya wudhu kagak batal tuh bapak, ibu, saudara. Nah kalau kita nikah kagak boleh sama mereka. Kalau dulu zaman Nabi Adam boleh syariatnya, saudara sama saudara boleh nikah. Ya, misalnya Nabi Adam punya anak kembar, disilang, yang satu nikah dengan yang satu saudaranya, yang satu nikah lagi sama yang lain, itu boleh. Kenapa? Belum ada manusia. Nah kalau sekarang, ya salah di hidupnya, sama saudara nikah, salah nanti hidupnya di zaman Nabi Adam mestinya. Nah seperti itu. Ya. Jadi syariat bisa beda, tapi ajaran bertauhid itu sama. La ilaha illallah itu udah ditanamkan sejak ajaran Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa sama ajaran tauhid juga Bapak Saudara. Mengajarkan, mengesahkan Allah gitu, sama semuanya. Ya, ini yang dikatakan tidak ada alasan bagi mereka orang-orang yang syirik, orang kafir untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sudah jelas-jelas ya diutus untuk menyampaikan dakwahnya secara jelas. Nah, ini ayatnya, fahal 'alar rusuli illal balagul mubin. Tuh begitu. Fa iyyaka, maka hati-hatilah, wal iktida'a bil musyrikin, jangan sampai ikutin ya orang-orang musyrik, fil ihtijaji, di dalam memberikan alasan-alasan ya alallahi, kepada Allah rabbil alamin, ya Tuhan yang memiliki alam semesta. Makanya jangan ngikutin dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang-orang kafir dan orang musyrik, karena itu dalilnya nggak benar. Ya kelihatannya aja benar. Ya itu kan semuanya berdasarkan ya takdir dan kehendak Allah. Kalau Allah tidak bertakdirkan atau tidak berkehendak, saya nggak akan kafir, saya nggak akan musyrik. Nah itu alasan itu tidak benar. Ya karena memang Allah sudah mengutus para rasul yang tugasnya menyampaikan dakwah secara jelas. Apa isi dakwanya? Yaitu bertauhid
ya manusia disuruh mengesahkan Allah, enggak boleh menyekutukan Allah, ya enggak boleh ya menyembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, itu namanya ajaran ya tauhid yang disampaikan oleh para nabi dan rasul seperti itu. Wa hasbuka, dan cukuplah bagi kamu minal qadri, daripada takdir, al imanu bihi, beriman dengan takdir, khairuhu wa syarruhu, atau khairihi wa syarrihi, baiknya maupun tidak baiknya. Jadi kita nih sebagai manusia cukup udah beriman aja sama takdir. Cukup begitu aja, al iman ya kepada takdir. Takdir itu ada dua, ada takdir baik, ada takdir buruk. Enggak usah lebih mendalami lagi, sebab masalah takdir ini nanti bahaya. Takutnya salah pemahaman. Orang kalau udah masuk ya di kawasan takdir, itu kata Nabi sama seperti kita udah masuk ke dalam lautan yang sangat dalam. Bahrun na'amik, diumpamakan begitu. Jadi kita kalau udah bicara masalah takdir, udah seperti kita ada di lautan yang sangat dalam. Hati-hati. Tuh makanya kewajiban kita al-iman, ya percaya bil qadari, dengan qadar, dengan ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, ada yang baik, ada yang tidak baik. Makanya kalau kita belajar rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada Rasul, yang keempat percaya kepada kitab, yang kelima percaya kepada hari kiamat, yang keenam percaya kepada takdir. Nah, takdirnya ada yang baik, ada yang tidak baik atau buruk. Udah cukup begitu aja. Ya, jangan sampai kita masuk ya apalagi membebankan diri kita kepada hal-hal yang kita nggak paham. Karena masalah takdir ini bahrun na'amik, seperti lautan yang sangat dalam, sangat bahaya. Apalagi kita belum paham benar. Udah, yang penting kita percaya ya Allah ya punya kekuasaan yang menentukan apa saja, yang baik maupun yang tidak baik, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu aja percayanya. Cukup. Ya, jadi hasbuka, cukup bagi kamu ya untuk percaya dengan takdir. Ya, beriman dengan takdir baik ataupun yang tidak baik. Summa kalib nafsaka, kemudian bebankan diri kamu al-imtisala, untuk melaksanakan li amrillahi, perintah Allah, wal ijtinaba, dan bebankan diri kita untuk menjauhkan linahihi, bagi larangan-larangannya. Udah begitu aja, percaya sama takdir. Takdir itu ada takdir baik, ada takdir yang tidak baik. Kemudian bebankan diri kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Udah tugas kita begitu. Perintah Allah laksanakan, larangan Allah tinggalkan. Udah, jadi orang bener begitu aja udah. Enggak susah-susah. Iya. Pertama takdir dulu kita percaya. Ya, beriman sama takdir. Yang kedua, laksanakan perintah Allah dan jauhkan segala larangan-larangannya. Misal, oh ini perintah, udah kerjain, enggak usah banyak tanya. Oh ini larangan, udah jauhkan, jangan banyak tanya. Zina haram, jangan ditanya-tanya. Emang apa sih zina pakai haram? Udah tinggalin aja. Nah, sholat 5 waktu wajib, nggak usah tanya-tanya. Udah kerjain aja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu begitu udah. Nggak susah kan? Kagak susah. Ya, amat takdir percaya, sama kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Nah, sama yang haram-haram itu kita tinggalkan. Terus apa lagi? Watub 'alad dawam min taksirika, dan bertaubatlah terus menerus dari kelalaian kamu, anil qiyami, mungkin lalai daripada melaksanakan bihaqqihi ta'ala, dengan hak Allah Ta'ala. Nah yang ketiga, mungkin kita menyadari dalam rangka kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, kita banyak kelalaian. Kadang-kadang kita sebagai manusia kan ada aja lupanya, lalainya. Al insan mahlul khotawan nisyan. Yang namanya manusia kadang-kadang ada kesalahannya, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kadang-kadang kita lalai. Nah itu bagaimana?
Nah, kita jangan lupa sering-sering bertaubat, beristighfar kepada Allah. Cakep udah. Ya, astaghfirullahalazim min jami'il ma'asi waz-dzunub. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi. Abis sholat aja Pak Ibu Saudara, kita disuruh taubat. Bagaimana kita abis melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Coba dah kita kalau habis sholat. Ya, coba tadi kita habis sholat Isya. Ya, kita assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita bilang alhamdulillah. Kita bersyukur udah bisa melaksanakan sholat. Kita muji kepada Allah, alhamdulillah. Nah, setelah alhamdulillah apa yang kita baca? Istighfar. Astaghfirullah. Begitu kan ya? Astaghfirullah, minimal itu astaghfirullah. Tuh. Padahal abis sholat istighfar. Bagaimana abis melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Padahal kita abis sholat. Tuh. Kenapa? Takut kita lalai Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin pada waktu kita sholat enggak khusyuk. Mungkin waktu kita ke sholat ingat sama macem-macem. Tadi kita lagi sholat Allahu Akbar, Masya Allah, ingat di kampung ya, begini begitu ya. Lagi sholat ingat di Kebayuran, lagi sholat ingat di Tenabang. Kan bisa aja. Nah, makanya habis sholat kita istighfar. Takut kita punya kesalahan. Tuh begitu ya. Nah, jadi pantaslah walaupun habis sholat kita disuruh istighfar. Apalagi kalau kita habis melakukan dosa dan kesalahan. Ini yang dimaksud yang ketiga, banyak-banyaklah bertaubat. Karena kita yakin kita banyak kekurangan-kekurangan kita dalam rangka melaksanakan ya perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apalagi? Wasta'in billahi ta'ala, minta tolong sama Allah. Jangan lupa minta tolong sama Allah. Nih kita sebagai manusia yang lemah perlu minta tolong, minta bantuan sama Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, antumul fuqara, kamu itu orang fakir. Allah yang maha kaya. Makanya karena kita fakir kita butuh sama Allah. Allah maha kaya, makanya kita minta tolong sama Allah. Disitulah kita selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Apa tuh artinya? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kita menyembah. Kita sembah dulu Allah. Nah, habis kita sembah wa iyyaka nasta'in, jangan lupa kita juga minta tolong sama Allah. Jadi kita banyak-banyak minta tolong sama Allah. Wasta'in, minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa minta tolong aja sama Allah. Ngadu sama Allah. Bangun malam hari, ya kita ngadu sama Allah, kita curhat sama Allah. Ya Allah, saya lagi banyak masalah, ini tolong bantu saya ya Allah. Itu namanya kita curhat sama Allah. Allah demen tuh, Allah demen. Kalau kita lagi ada masalah kita curhat sama Allah, Allah demen. Ya mudah-mudahan nanti dikabulkan. Ya dicarikan solusinya. Ini orang lagi banyak problemnya. Nah mudah-mudahan dengan cara diminta tolong sama Allah, nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Nah seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dicarikan jalan keluarnya, solusinya begini. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Nah, begitu ya Bapak Saudara ya. Ya jadi kewajiban kita ya kita setelah bertaubat minta tolong sama Allah. Terus apalagi? Terakhir wa tawakkal alaihi. Kita disuruh tawakal. Ya udah minta tolong, habis itu kita pasrahkan udah semua urusan kita, bahkan jiwa kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, ini perintah yang kalau kita udah kerjakan, Masya Allah cakep banget udah. Ya jadi saya ulangi lagi,
Kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, cukup bagi kita sebagai manusia yang banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Pertama, iman kepada takdir Allah. Yang baik, yang tidak baik, udah beriman aja. Yang kedua, laksanakan perintah Allah, jauhkan larangannya. Yang ketiga, bertaubat sering-sering, karena kita yakin kita banyak kekurangan kita. Nah kemudian yang selanjutnya, minta tolong kepada Allah, minta bantuan sama Allah. Dan yang terakhir, pasrahkan diri dan urusan kita semuanya kepada Allah. Iya, upawwidu amri ilallah, saya serahkan urusan saya kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya pasrahkan diri saya kepada Allah. Udah itu aja Bapak Saudara. Dalam hidup dan kehidupan kita kalau udah seperti itu, insya Allah enak aja. Jalannya mengalir aja seperti air. Ya enak aja Bapak Ibu Saudara hidup ini. Ya karena udah beriman. Iman penting. Iman kepada qadar, takdir. Ya, nah begitu. Nah kemudian perintah Allah laksanakan. Ya larangannya kita tinggalkan. Taubat dah sering-sering. Ya minta tolong sama Allah. Nah tawakal. Ya tawakal. Insya Allah urusan beres semuanya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zukiral qadru, apabila disebut masalah takdir, fa'amsiku, tahan. Tuh Nabi ngajar begitu. Kalau udah bicara masalah takdir udah diem aja. Ya jangan banyak bicara masalah takdir. Kita nggak paham. Udah yang penting kita percaya aja, percaya. Ya tuh begitu. Panaha, maka Nabi melarang anil khawdi, untuk menyelam fihi, di dalam masalah takdir. Jangan kita menyelam lebih jauh ya bicara masalah takdir. Udah pokoknya percaya, tahan diri kita, jangan sampai lebih memahami, menyelam di kawasan itu. 5 fizalika, karena masalah takdir minal khotori, banyak khotor, banyak bahayanya. Wa kasrotid dorori, dan banyak modurotnya. Tuh begitu. Itu Nabi Pak yang bilang, Nabi. Ya seperti itu. Wasa'ala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki bertanya, Aliyan, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anil qadir, terkait tentang takdir. Ada lagi Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang ya terkait dengan takdir. Apa kata Sayyidina Ali? Faqala lahu fi jawabihi, maka Sayyidina Ali menjawab pertanyaan orang laki tersebut, takdir itu huwa bahrun amikun. Tuh kata Sayyidina Ali tuh, huwa bahrun amikun, lautan yang sangat dalam. Tuh lautan, udah lautan luas dalam lagi. Itu takdir seumpama begitu kata Sayyidina Ali. Ya makanya kita jangan terlalu ya itu masuk dan menyelam. Ya karena begitu dalamnya lautan. Falatul jihi, maka jangan kamu menyelam. Wa tariqun muslimun, bahkan takdir itu diumpamakan seperti jalan yang gelap. Nah kalau yang gelap kan repot. Kalau jalan terang enak. Ya jalan gelap malam ya. Kita di rumah kita aja kalau gelap susah mau maju mau mundur. Ya padahal rumah kita udah paham banget mana ruangan dapur, mana ruangan kamar kita depan. Tapi listrik mati jam 12 malam, kagak ada lilin, semuanya mati, gelap. Kira-kira kita ngusut apa enggak? Ngusut. Itu karena gelap. Ya, padahal rumah kita sendiri Bapak Saudara. Ya, kita mau ke depan bingung, megang-megang mana jalanan. Salah-salahnya kita nabrak tembok ntar. Betul enggak? Iya, karena gelap. Tuh. Jadi takdir itu Sayyidina Ali umpamakan seperti apa? Seperti ya sesuatu yang gelap, jalan yang gelap. Masya Allah, tariqun muslim, jalan yang gelap. Sehingga kita butuh bantuan. Nah makanya jangan terlalu berbicara masalah takdir. Ya udah kita percaya aja takdir. Udah cukup kita percaya, beriman. Ya fala tasluku, jangan kamu menempuh jalan gelap. Jangan, bahaya. Ya tuh begitu. Sirran lillahi, karena itu rahasia Allah. Qad khafiya, yang sungguh samar alaika, atas kamu. Fala tubsihi, maka janganlah kamu sampai masuk lebih dalam ke situ. Tuh seperti itu Bapak Saudara. Jadi kesimpulannya udah kalau sama takdir kita percaya saja. Ya, enggak usah kita sampai mendalami.
Karena sama seperti kita mendalami bahrun amik, lautan yang sangat dalam, atau seperti jalan yang gelap sehingga kita agak susah untuk maju ataukah untuk mundur karena itu jalan sangat gelap sekali. Saya kira sampai sini Bapak Saudara. Nanti baru kita lanjutkan dengan wasa'ala rajulun dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa wabbiqna ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.